Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya. Kita ketemu lagi dengan Ustadz Irmawan. Kali ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia, khususnya adalah unsur intrinsik dalam cerita. Ya, jadi unsur intrinsik ini di dalam sebuah cerita atau cerpen, nah pasti memiliki unsur pembangunnya. Ada dua unsur sebenarnya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kali ini kita akan mempelajari unsur intrinsik ya. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun dari dalam cerita atau cerpen yang kalian baca. Tanpa kalian sadari, ya, unsur intrinsik ini ada tujuh, ya, ada tujuh kategori atau macamnya unsur intrinsik. Ya, yang pertama adalah tema, alur, latar, tokoh, penokohan, amanat, sudut pandang. Nah, itu ada tujuh. Oke, berikutnya. Yang pertama, tema merupakan gagasan pokok atau ide pokok yang mendasari sebuah cerita, ya, yang mendasari sebuah cerita. Jadi tema ini adalah yang merupakan di dalam sebuah cerita itu memiliki tema tertentu. Kalau temanya tentang pendidikan, ya tentang pendidikan, lingkupnya tentang pendidikan. Ada tema kehidupan, berarti temanya cuma kehidupan. Jadi nggak keluar dari tema dari kalian pilih atau kalian baca. Oke, berikutnya. Nah, ini ada alur atau plot, ya. Adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Ya, di dalam sebuah cerita pasti memiliki alur, ya. Pertama adalah menggunakan alur maju, alur mundur, alur campuran. Ya, di dalam alur ini kalian bisa menemukannya. Apa sih perbedaan alur maju dan alur mundur dan alur campuran? Oke, sekarang Ustadz jelaskan dulu ya. Yang pertama, alur maju. Alur maju itu mulai dari awal cerita sampai akhir cerita. Nah, sedangkan alur mundur mulai dari akhir cerita sampai awal cerita. Jadi kembali lagi ke awal. Nah, itu kebalikan dari alur maju atau flashback. Ya, sedangkan alur campuran mulai dari tengah mulai dari tengah, awal, akhir. Nah, ini kombinasi dengan alur maju dan alur mundur. Nah, kenapa dikatakan mulai dari akhir sampai awal? Nah, di dalam awal dan sampai akhir itu dia memiliki di dalam sebuah cerita pasti memiliki pengenalan, munculnya suatu permasalahan, puncak permasalahan, anti klimaks, penyelesaian, pasti itu di dalam semuanya ada. Nah, tergantung ceritanya menggunakan alur mana. Alur maju berarti otomatis dari urut, mulai dari pengenalan, munculnya suatu permasalahan, puncak permasalahan, anti klimaks, penyelesaian. Nah, itu menggunakan alur maju. Nah, sedangkan alur mundur mulai dari akhir kembali lagi ke pengenalan. Nah, itu dari alur mundur. Oke, berikutnya. Nah, yang ketiga adalah latar. Latar ini juga di dalam sebuah cerita kalian pasti menemukan tempat kejadiannya, suasana kejadiannya, waktu kejadiannya di dalam sebuah cerita itu kapan. Pasti ditanyakan. Nah, latar ini fungsinya adalah menjelaskan kejadiannya di mana. Jadi ini sebagai membangun cerita biar hidup. Tanpa adanya latar, jadi pembaca pun juga kesulitan. Ini waktunya di mana sih? Tempatnya di mana sih? Terus suasananya bagaimana sih, ceritanya kok ada. Jadi ada yang kurang. Nah, latar ini fungsinya adalah memberikan keindahan dalam sebuah cerita atau kehidupan. Ya, latar ini juga dibedakan menjadi dua, latar fisik dan latar sosial. Latar fisik ada dua, yaitu latar tempat dan latar waktu. Sedangkan latar sosial berarti meliputi gambaran masyarakat dalam cerita. Oke, ya, yang keempat ya ini ya tokoh. Jadi ada tokoh dan penokohan. Jadi tokoh ini bedanya, tokoh dan penokohan kadang-kadang ada yang sama ya. Jadi tokoh ini berarti di dalam sebuah cerita adalah pelakunya, sedangkan penokohan adalah karakternya atau wataknya.
ya. Jadi bisa dikenal dengan sifatnya ya. Jadi tokoh ini memiliki sifat yang mana? Jadi penokohan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah protagonis, berarti otomatis tokohnya adalah baik. Yang kedua adalah antagonis, adalah tokohnya yang memiliki watak atau sifat buruk atau jahat. Sedangkan tritagonis adalah bijaksana. Ya, bijaksana berarti otomatis ada pembantu atau penengah dalam sebuah cerita bagi untuk tokoh protagonis dan antagonis. Ya, berikutnya adalah amanat. Berarti amanat ini adalah pesan moral atau nilai moral yang kalian dapatkan di sebuah cerita yang kalian baca. Oke, jadi amanat ini juga dibedakan penyampaiannya. Mulai dari tersurat itu secara langsung, otomatis berarti ceritanya langsung, atau nilai moralnya atau pesan moralnya berarti ada di situ. Ya, yang kedua adalah secara tersirat. Berarti otomatis tidak langsung. Kalian temukan di dalam sebuah cerpen pasti kadang-kadang tidak ada nilai moralnya atau pesan moralnya yang tertulis di situ. Ya, otomatis kalian harus menyimpulkannya mulai dari awal kalian baca sampai akhir. Berarti kalian harus menemukan nilai moral yang kalian baca. Oke, berikutnya. Yang berikutnya adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini berarti otomatis dari segi sudut pandang penulis atau pengarang yang dalam sebuah cerita. Berarti sudut pandang ini bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Jadi penggunaan kata ganti orang. Jadi sudut pandang orang pertama berarti penggunaan kata ganti orang pertama. Berarti kata orang pertama berarti aku. Ya, yang kedua adalah sudut pandang orang kedua. Berarti penggunaan kata ganti orang kedua berarti kamu. Nah, sudut pandang orang ketiga berarti penggunaan kata ganti orang ketiga, berarti otomatis dia menggunakan kata dia. Nah, sekian ya, itu dari pembelajaran unsur intrinsik ya kali ini. Semoga kalian diberikan manfaat, semoga video ini sangat bermanfaat untuk kalian ya. Tetap semangat, jaga kondisi kalian, jaga mood kalian. Semoga Allah memberkahi kalian proses pembelajaran kali ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.